Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, selamat Advent yang ketiga bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari renungan hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia-Mu yang tetap melindungi kami, menyertai kami. Oleh kami Tuhan, bangun pagi dari tempat tidur kami dan akan melakukan segala aktivitas kami. Sebelumnya kami akan menerima kuasa firman. Berfirmanlah Allah, hamba-hamba-Mu siap menerima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi santapan rohani untuk kita pagi hari ini. Tertulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 9. Demikian bunyinya. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, konteks ini bahwa Paulus sedang di dalam penjara di Roma. Dia di penjara yang kedua kalinya, di mana ia mendapat perlakuan yang lebih buruk lagi. Dan ia dibelenggu di penjara di bawah tanah, yang memang sangat sulit untuk berkomunikasi dengan orang. Penjara itu sangat dingin, tidak bisa dikunjungi orang. Dan ia tahu hanya ada satu jalan keluar, yaitu kematian melalui hukuman mati. Saudara-saudara, selain itu ada juga ancaman maut bagi Paulus. Dan bagaimana dia menghadapi ancaman yang berat itu, dan beberapa yang sulit dihadapi sewaktu dia di penjara. Pergumulannya sangat berat. Yang pertama, bahwa jemaat-jemaat yang dilayaninya sebelumnya menyangkal Paulus, bahwa mereka meninggalkan Paulus dan meninggalkan ajarannya, dan banyak yang murtad karena pengajaran Paulus dipandang sebagai pertanda akhir kisah kekristenan. Banyak kawan-kawan sepenginjilannya dan kawan sepelayanannya lari dan tidak mau mengikuti lagi Paulus karena sangat menderita. Mereka tidak tahan mengikuti Paulus. Yang berikut bahwa musuh-musuhnya juga mensesarakan dia, menyiksa dia. Dan pada waktu itu Kaisar Nero memimpin, menguasai itu, membuat Paulus sengsara dan membakar jemaat-jemaat pada waktu itu sebagai obor mereka untuk penderang mereka. Membakar manusia hidup-hidup dan menerangi semua taman raja pada waktu itu. Dan yang paling sulit lagi bahwa kawan sepelayanannya Timotius diharapkan mengganti dia, tetapi Timotius sangat takut bahwa memang usianya sangat muda dan fisiknya sering didera penyakit, bertimpa-timpa pergumulan, derita yang dihadapi Paulus. Tetapi Paulus menasihati Timotius bagaimana pentingnya keberanian itu untuk menghadapi segala masalah. Ketika maut sedang mengintip di ambang pintu dan masalah-masalah membebani Paulus, tetapi Paulus membuat suatu terobosan. Tetapi biasanya orang-orang yang menghadapi penderitaan demikian, biasanya orang lari mau meninggalkan penderitaan itu, lari dari kenyataan. Tetapi Paulus tidak demikian. Dia sangat membuat suatu hal yang benar-benar ada yang teringat di benaknya, bahwa Injil adalah harta yang indah dan harus terus terpelihara
dan diberitakan. Itu menjadi motivasi Paulus. Saudara-saudara, yang jelas Paulus menekankan dalam menghadapi penderitaannya bahwa Yesus menjadi tetap inti dari segala pergumulannya, inti dari segala kegiatannya. Walaupun di situasi sangat darurat, sangat mencekam, Yesus harus tetap menjadi roh aktivitas di dalam setiap kegiatannya. Saudara-saudara, kita juga bisa menghadapi belenggu yang sangat mencekam. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Yang jelas harus menanggung semuanya, diperlakukan. Bagaimana kita menghadapi penderitaan itu dituntut ada kesabaran yang tinggi untuk menanggung segala derita yang kita hadapi. Semuanya penderitaan itu adalah suatu proses yang mau kita jalani untuk menuju bagaimana kita mendapat ujian itu menjadi motivasi mencapai puncaknya. Nanti akan kita melihat hasil dari kesabaran kita, akan mendapat jalan keluar. Dan ujian itu suatu saat akan membuat kita menjadi kuat dan menjadi lebih tabah. Karena itu berbuat yang terbaik bagi orang lain. Seperti Kristus, dia berkorban, menderita demi keselamatan umat manusia. Sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia, kita pun harus tabah, sabar bila kita menghadapi derita, walaupun seberat apa, bahwa Tuhan memastikan dengan ketekunan kita, kesabaran kita, dan bagaimana kita bahwa memperkuat kita segala ujian itu akan kita nikmati suatu saat. Tetap ada yang lebih indah di suatu waktu. Tuhan tetap melindungi kita, asal kita tetap berseru kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami santap untuk menelusuri segala perjalanan hidup kami. Seperti Paulus yang menghadapi derita yang terbelenggu, tetapi firman-Mu tidak terbelenggu. Itulah salah satu kekuatan kami. Firman-Mu menjadi suatu pancaran hidup bagi kami, untuk kami andalkan. Bahwa Tuhan memastikan, Tuhan tetap melindungi kami, bila kami tetap berseru kepada-Mu. Ajari kami Tuhan untuk sabar, semakin kuat apapun derita yang kami hadapi. Kami akan mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.